Nang. Oi labi-labi, kalian orang-orang yang gak ada kerjaan nonton video kayak gini. Gak iri kalian nengok pro player ini? Kerja main game, ketawa-ketawa, nggak sekolah tapi duit banyak. Ceweknya juga cantik-cantik. Terus dibandingkan sama kalian, sama juga memang. Kerja main game, ketawa-ketawa, malas sekolah. Tapi bedanya, duit kalian pun gak ada, cewek kalian pun gak ada. Tambah lagi disemprot mama kalian dengan caci maki. Kalian mau tahu caranya jadi pro player? Kalian tonton video ini sampai habis. Karena video ini bisa ngasih tahu kalian cara simple dan efektif buat jadi seorang pro player. Cuman sebelum mulai ke videonya, coba kalian jinjitkan dulu ke tombol subscribe itu. Biar jangan cakep kalian aja yang lancar, break kalian pun juga lancar. Mungkin kita dulu disuruh giat belajar supaya pintar, biar bisa dapat pekerjaan yang bagus. Karena dulu pekerjaan yang kita tahu hanya polisi, tentara, atau guru. Lah, jadi anggota dewan gak disebut bang? Lah, memang mereka pintar. Lah, terus mereka kok bisa jadi anggota dewan bang? Kalau itu gak bisa bang jawab. Tanya aja sama pesulap merah, nanti dibongkarnya triknya itu. Oh my god! Wow! Tapi sekarang udah beda. Banyaknya pertandingan e-sport yang saat ini merajalela di Indonesia membuat keluarnya beberapa lapangan pekerjaan baru di dunia game. Makanya anak-anak sekarang kalau ditanya cita-citanya, jawabannya aku mau jadi pro player. Terkenal, masuk TV, masuk YouTube, masuk paret. Makin aneh-aneh aja bang ini. Bisa pula masuk paret. Iya, kau pikir yang bilang makasih orang-orang baik, berkat selalu, nggak pro player itu? Labi-labi aja pun nggak tahan lama-lama di lumpur itu. Makanya di video kali ini aku mau ngasih tahu sama kalian tips menjadi pro player. Tips ini cocok buat kalian yang malas sekolah, biar setidaknya walaupun kalian PAO di sekolah tapi nggak bikin malu orang tua. Oke lah, langsung aja kita bahas. Ini dia tipsnya. Yang pertama, pilih game yang kalian sukai. Langkah pertama untuk menjadi pro player adalah dengan memilih game yang kalian sukai. Karena akan lebih mudah mempelajari dan menguasai sesuatu yang kita sukai. Ada banyak game e-sport yang bisa kalian mainkan. Ada Mobile Legends, ada PUBG, ada Free Fire, Snake Zia, Zuma, Solitaire, bebas suka hati kalian lah. Pilih yang mana. Yang penting kalian jago, jangan noob. Karena kalau noob, buat apa jadi pro player? Mending motong-motong rumput kalian di ladang orang. Selain fokus pada salah satu game, kalian juga harus fokus pada satu karakter hero dulu. Jangan sok semua kalian kuasai, sikit-sikit ganti hero, padahal nggak tahu mainkannya. Makanya 1000 kali main, menangnya cuma 10 kali. Itu pun digendong teman yang lain. Lanjut, tips yang kedua, device yang mumpuni. Untuk jadi pro player e-sport, kalian harus punya device yang mumpuni. Karena memang untuk menjadi pro player, nggak bisa dilepaskan dari device yang digunakannya. Semakin canggih device-nya, semakin kalian bisa memaksimalkan kemampuan gaming kalian. Device yang spek rendah akan menghambat kalian meraih kemenangan, karena sering ada kendala lag atau delay. Dengan kata lain, seorang programmer yang ingin menjadi pro player memang harus punya modal yang besar di awal. Makanya nggak heran anak-anak sekarang bukannya lagi merengek minta dibelikan mainan, tapi udah merengek minta dibelikan laptop gaming, HP gaming biar mainnya nyaman dan jago, biar jadi pro player. Karena nggak mungkin mau jadi pro player tapi pakai HP RAM 3. Jangankan main game, masih mau download aja pun nggak sanggup. Muncul keterangan memori penuh, silahkan ganti HP dan tahu diri. Lanjut tips yang terakhir, yang ketiga, latihan rutin. Kalau device sudah canggih tapi cara permainan kalian berantakan, tetap aja kalian gak akan bisa jadi pro player. Untuk memperbaiki permainan kalian, latihan terus adalah kuncinya. Kalian gak bisa hanya mengandalkan bermain 5 match dalam sehari. Karena idealnya pro player e-sport latihannya mulai dari 6-12 jam dalam sehari. Untuk itu, kalau kalian masih sekolah, kalian cari aja sekolah yang udah nyediain e-school sport. Di situ kalian bisa dapat ruang untuk latihan di sekolah. Kalau nggak ada sekolah kayak gitu di daerah kalian, ya udah jangan kalian paksa kali. Belajar yang baik aja lah kalian. Kalau suntuk masih bisanya kalian main skater. Siapa tahu dari 2M jadi 2B. Menjadi pro player rata-rata membutuhkan kecepatan dan keakuratan jari-jari. Makanya dengan latihan rutin memainkan game yang kalian tekuni, bisa membentuk memori otot kalian, yang membuat tangan kalian itu kencang kali dan kadang menghasilkan refleks yang luar biasa akibat dari pengulangan latihan jari itu. Tapi ingat, yang kalian latih jari kalian yang mainkan game, bukan mainkan torpedo kalian. Memang kalau main torpedo, aku yakin pasti kalian pass hand, tapi akibatnya kalian malah pass trot. Untuk masuk ke radar tim e-sport bukanlah hal yang mudah.
Dari keterangan beberapa tim e-sport, mereka merekrut tim member dengan melihat rank, top global, dan hasil turnamen-turnamen. Jadi nggak bisa pakai orang dalam. Nggak peduli mau bapakmu pejabat, mau petinggi negara, kecuali bapakmu bikin tim e-sport sendiri. Isinya kau, adikmu, abangmu, saudaramu, pamanmu, terserah kau lah. Yang penting isinya kau dan keluargamu. Udahlah, segitu aja dulu tips kali ini. Sebenarnya nggak perlu juga jadi pro player buat sukses di dunia e-sport. Biarpun kalian nggak jago kali main gamenya, tapi kalau kalian punya keunikan, misalnya menghibur atau bikin lucu-lucu, aku juga yakin kalian bisa sukses di dunia game. Kalau kalian lihat YouTuber gaming besar sekarang, pasti sebagian besar mereka memang jago. Atau kalaupun nggak jago kali, mereka punya keunikan. Misalnya melucu atau menghibur. Nah, kalau kalian datang ke dunia e-sport, udahlah kalian jago, tambah lagi kalian lucu. Wih, cepat kali lah kalian naik daun. Kehidupan kalian pun pasti berubah. Mama kalian pun gak marah lagi karena kalian banyak duit banyak. Apalagi soal cewek, yang dari dulunya gak punya cewek, sekarang jadi tukang mainin analog cewek. Terakhir ku ingatkan sama kalian, kalau kalian udah berhasil jadi pro player di Indonesia, kalian jangan lupa jaga attitude. Karena hal utama yang harus dimiliki pemain adalah attitude atau sikap. Untuk apa jago tapi sombong? Buat apa jago tapi nggak bisa kerja sama? Orang pun jijik sama kalian. Tapi masih mending lah, masih ada yang dibanggakan kehebatannya. Tapi jangan pula, udah main bodoh, attitude kurang, sombong pula, jelek pula lagi orangnya. Kalau itu, target-target masuk polsek lah itu. Sampai di sini aja lah video kali ini. Kalau ada tips kalian menjadi pro player lainnya, bisa kalian bacotin di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini ke kawan-kawan kalian yang mau jadi pro player tapi nggak bisa-bisa. Makasih yang udah nonton video ini. Aku Ardian, cakep reak, take a break dulu. Yeeha.